Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mantri yang keren dan hebat. Di sini nanti kita akan membahas mengenai industri bakpia patok. Kita sudah mengetahui bahwa makanan khas ya untuk wilayah Yogyakarta, terutama yang untuk oleh-oleh itu ya, kita sudah tahu bahwa itu ada salah satunya adalah bakpia patok. Nanti kita akan membahas apa sih bakpia patok itu, kemudian dibuat dari bahan apa, kemudian bagaimana cara membuatnya. Kemudian juga kita mengetahui nanti risikonya semacam apa, dan selanjutnya pemasarannya juga bagaimana. Yogyakarta telah menjadi salah satu daerah tujuan wisata paling populer di Indonesia. Setiap tahunnya ada lebih dari 3 juta orang yang berwisata di Jogja. Sebagai kota pariwisata, tentunya Jogja tak bisa lepas dari souvenir atau oleh-oleh khas. Salah satu panganan khas yang menjadi oleh-oleh andalan Jogja adalah bakpia. Sejak tahun 1948, kawasan Patok yang berlokasi tak jauh dari Malioboro sudah dikenal sebagai sentra produksi dan penjualan bakpia di Jogja. Di sana terdapat banyak produsen bakpia dengan berbagai merek. Salah satunya adalah Bakpia 543 Sonder. Nama saya Ibu Sumiati, pemilik Bakpia 543 Sonder. Lokasi bakpianya ada di Sanggerahan Patok, NG1 543 Yogyakarta. Bakpia 543 Sonder memproduksi sendiri bakpianya di rumah sang pemilik yang sekaligus dijadikan toko tempat penjualan bakpia. Secara umum, proses produksi bakpia bisa dipilah menjadi proses pembuatan isi, pembuatan kulit, dan pemanggangan. Pemilihan bahan-bahan baku yang berkualitas menjadi kunci utama dalam menghasilkan bakpia yang enak dan bertekstur bagus. Ini kacang hijau untuk bahan pembuatan isian bakpia, di mana harga kacang hijau selalu berubah-ubah dari harga 17 hingga sampai harga 22. Untuk solusinya dengan harga yang tinggi, saya menjual bakpianya hitungannya dengan harga kacang hijau yang tertinggi. Berikut ini penjelasan tentang pembuatan isi bakpia yang kita namakan kubu kacang hijau. Pertama-tama kacang hijau yang masih mentah kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita rebus setengah matang, kita rendam yang hasilnya seperti ini. Setelah kita rendam hampir setengah jam, kita hilangkan kulitnya pakai mesin, hasilnya seperti ini. Setelah kita giling, kita hilangkan kulitnya, kita cuci. Ini yang sudah dicuci. Setelah kita cuci, kita kukus hampir satu jam. Ini hasilnya. Setelah kita kukus hampir 1 jam, kita giling lagi. Yang hasilnya seperti ini. Setelah kita kukus, kita giling kacang hijau tersebut. Dan setelah kita giling, kita masukkan ke tungku masak ini. Diolah seperti ini, dan di sini kita masih menggunakan cara masak yang tradisional dengan tungku yang pakai arang. Hasilnya nanti menjadi lebih tanak, lebih tahan lama, dan lebih gurih. Kalau itu sudah siap, kita baru membuat apa? Pembungkusnya, ya, kulitnya. Kita adon sampai kalis tepung terigunya. Setelah kita adon sampai halus, kita masukkan ke mesin penggilingan yang fungsinya untuk menghaluskan kulit tersebut biar menjadi halus teksturnya nanti.
Di situ kalau sudah siap semua, baik isi dan pembungkusnya, baru kita buat seperti pipih ya. Dalamnya itu ada macam-macam tadi isian aduan, kemudian dibungkus dengan kulitnya tadi. Langkah terakhir kita lakukan pemanggangan. Pemanggangan bakpia dilakukan dengan oven yang didesain khusus agar menghasilkan pembakaran yang lebih merata dan memunculkan tekstur khas dari kulit bakpia. Produksi bisa menghasilkan barang, ya, tidak akan menghasilkan pendapatan kalau tidak bisa memasarkan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara industri itu melakukan pemasaran. Ada beberapa macam. Yang pertama itu dari mulut ke mulut. Melalui siapa? Saudara, teman-teman, bahkan dia itu menjalin hubungan dengan koordinator para wisatawan. Jadi dia datang, kemudian dikasihkan tester. Nah, dari tester itu dia akan merasakan. Nah, jadi yang dipertahankan itu ada rasa khas bakpia Patok. Nah, itu nanti juga sebagai mengatasi pesaing-pesaing yang sekarang mulai timbul bahwa bakpia Patok itu dibuat dengan model dan rasa yang lain. Tetapi dia akan memberikan ciri khas bahwa inilah bakpia Patok di Jogja itu, rasa bakpia Patok itu yang khas semacam ini. Selain itu teman-teman, untuk meningkatkan dia juga melalui sosial media, bisa dari Facebook, kemudian juga bisa dari WA grup yang dia jalin, kemudian juga dari onlinean gitu ya. Ini salah satu pemasaran yang dilakukan oleh industri bakpia Patok. Untuk membuat 90 dus bakpia Patok, satu dus itu biasanya isinya 20 biji ya, 20 biji. Itu diperlukan biaya sebanyak 1.750.000. Nah, jadi berapa sih biaya produksi satu biji bakpia Patok? Nah, 1.750.000 dibagi 90 dus, kemudian dibagi 20 biji. Rekan mantri, kalau kita sudah tahu biaya produksinya, kita akan mencari berapa sih harga jualnya satu bakpia Patok itu. Harga satu dus bakpia Patok itu 26.000 ya. Nah, jadi kalau produksinya itu 90 dus, berarti 90 kali 26.000 akan mendapatkan hasil Rp2.340 ya. Nah, dalam pembuatan satu biji bakpia Patok akan menghasilkan laba sebesar Rp328 atau kalau dalam persentase sebesar 25%. Seperti halnya bisnis pada umumnya, industri bakpia juga memiliki beberapa risiko usaha, mulai dari sisi harga bahan baku hingga persaingan, terutama dengan banyaknya variasi bakpia modern yang bermunculan belakangan ini. Untuk mengatasi dengan persaingan yang ada sekarang, misalnya ada bakpia kukus, bakpia premium yang lainnya, kita belum merasakan terlalu jauh Mas untuk sementara ini. Itu dengan kata lain, pelanggan-pelanggan saya tuh kalau datang ke sini masih beli 10 dus itu hanya minta bakpia kukus 1. Itu pun hanya untuk mencoba. Ya istilahnya seperti ini, serapopo lah, paling mau sesaat seperti itu. Jadi kita punya keyakinan bahwa bakpia kukus itu hanya booming sesaat. Karena di sini juga dulu pernah ada yang bakpia modern, bakpia macam-macam itu ternyata juga nggak ada lagi seperti itu. Ada lagi resiko yang dialami oleh industri bakpia Patok itu
kerusakan ya saat produksi. Nah, maka di sini nanti cara mengatasinya merekrut tenaga-tenaga ahli dalam pembuatan itu, walaupun dia itu agak sedikit mengeluarkan biaya lebih untuk tenaga itu. Mempertahankan kualitas bahan dan proses produksi serta strategi pemasaran yang baik menjadi kunci dari majunya sebuah brand bakpia di tengah tingginya persaingan. Tak peduli sebanyak apapun kompetitor yang bermunculan, bakpia kacang hijau yang otentik masih tetap menjadi primadona yang terus dicari oleh wisatawan yang berkunjung ke Jogja. Jadi kita ingin sekali semuanya teman-teman yang lainnya itu bakpia masih menjadi ikon untuk oleh-oleh. Itu yang kita harapkan. Untuk selamanya tidak hanya sesaat, tapi selamanya bakpia kita harapkan menjadi oleh-oleh khas Yogyakarta. Rekan-rekan mantri yang hebat dan keren, kita sudah mengetahui industri bakpia patok. Semoga video ini ada manfaatnya bagi rekan-rekan mantri yang hebat dan keren untuk memprakarsai kredit. Sekian dari saya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.